Nahdlatul Ulama hadir menjadi salah satu pilar penjaga terutama di Republik ini. Menjadi sabuk pengaman perjalanan bangsa kita tidak bisa dilepaskan dari peran para ulama, peran Nahdlatul Ulama. Dan dalam hal ini 98 tahun kita syukuri dengan rasa bangga. Tantangan ke depan yang perlu menjadi perhatian. Di masa lalu, tantangan bangsa kita adalah bagaimana membangun suasana kebangsaan. Nahdlatul Ulama punya peran yang luar biasa dalam membangun perasaan keindonesiaan. Tadi sudah disampaikan, semua dalam puluhan tahun ini merasakan betul kontribusi dalam menjaga dan membentuk perasaan keindonesiaan. Yang tadi disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Said Agil Siraj tentang tantangan untuk membereskan masalah ketimpangan. Ini adalah salah satu PR besar bangsa kita ke depan. Kemarin Nahdlatul Ulama mengambil peran menjadi pilar, menjadi pengaman, menjadi pembentuk perasaan keindonesiaan. Ke depan Nahdlatul Ulama terus menambahkan dengan menjaga peran mempersatukan, menjaga persatuan. Di masa kemarin menjaga persatuan dengan ada keindonesiaan, ada perasaan satu bangsa, satu tanah air. Hari ini kita merasakan ada ketimpangan antara yang berpendidikan dan tidak berpendidikan, antara yang berekonomi kuat dan ekonomi lemah, antara yang bekerja dan tak bekerja. Sulit membangun persatuan dalam ketimpangan. Persatuan harus dibangun dalam perasaan kesetaraan. Ormas terbesar bukan hanya di Indonesia tapi di dunia adalah NU. Tetapi jangan lupa pilihan warga NU itu juga tidak monolitik. Jadi meskipun elit NU dicalonkan baik sebagai capres atau cawapres, itu tidak serta-merta warga NU memilihnya. Karena warga NU makin independen dan otonom. Bukti nyatanya 2004. Di 2004 Ibu Mega mendapuk Kiai Hasyim Muzadi sebagai cawapres. Kemudian Pak Wiranto memilih Gus Solahuddin Wahid sebagai cawapres. Tapi kedua pasangan ini yang maju di 2004 dengan cawapres ketua PBNU saat itu plus adiknya Gus Dur ternyata kalah oleh SBY yang memilih NU pinggiran, namanya Yusuf Kala. Yusuf Kala ini kan orang NU, pengurus PWNU, tetapi bukan bagian dari darah biru. Tetapi warga NU memilihnya. Jangan sekedar politik balas budi 100%. Ya, bahwa kalau memang diyakini PAC ini perlu disegarkan pengurus jabatannya. Walaupun dia kemarin mendukung, nggak apa-apa, tapi ya diwongke lah. Mungkin memperkuat di level DPC atau apa gitu. Jadi ini kita coba bangun. Politik balas budi maupun balas dendam tidak boleh di dalam organisasi. Supaya semuanya satu haluan, bagaimana kita bisa meraih elektoral yang terbaik, hasil elektoral yang terbaik di 2024. Nah ini proses ini kan nggak instan kita jalankan. Alhamdulillah ya kita melihat berbagai lembaga menyampaikan ada respon positif dari masyarakat terkait elektabilitas Partai Demokrat di Jawa Timur. Anies Baswedan ke Jatim, Nasdem masyarakat ingin bertemu. Dikutip dari berita jatim.com Surabaya, Anies Baswedan baca pres yang bakal diusung 3 partai koalisi perubahan berkunjung ke Jatim. Kehadiran tokoh bernama lengkap Anies Rashid Baswedan ini akan mengobati rasa kangen pendukungnya selama beberapa hari di Jatim. Pengurus 3 partai pendukung koalisi perubahan telah menggelar rapat koordinasi dan persiapan kunjungan Anies di kantor DPW Partai Nasdem Jawa Timur pada pekan lalu.
Saat itu hadir Ketua DPW Partai Nasdem Jatim Sri Sajekti Sujunadi, Ketua DPD Partai Demokrat Jatim Emil Elistianto Dardak, dan Ketua DPW PKS Jatim Irwan Setiawan. Ketua DPW Partai Nasdem Jatim Sri Sajekti Sujunadi mengatakan, kunjungan Anies Baswedan ke Jatim ini untuk memenuhi permohonan sejumlah elemen relawan pendukung, sekaligus silaturahim dengan sejumlah tokoh masyarakat dan ulama. Banyak masyarakat Jawa Timur yang ingin bertemu dengan Pak Anies. Kunjungan ini adalah untuk memenuhi permintaan tersebut. Kunjungan Pak Anies ke Jawa Timur untuk bersilaturahim sekaligus menyapa simpul-simpul relawan dan pendukungnya di Jawa Timur yang kian hari semakin banyak dengan beragam latar belakang dan tersebar di seluruh Jawa Timur, tegasnya kepada beritajatim.com Rabu 15 Maret 2023. Sesuai jadwal, lanjut dia, Anies Baswedan tiba di Surabaya pada Jumat 17 Maret 2023. Siang kemudian menuju Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya untuk sholat Jumat berjamaah. Setelah Jumatan, beliau melakukan perjumpaan dengan simpul-simpul relawan pendukung di Diandra Health Surabaya, lalu menuju ke Sampang, Madura, dan di hari Minggu ikut jalan santai di Grand City Surabaya, serta melaku-melaku ke Tunjungan Surabaya untuk menyapa warga Surabaya, tuturnya. Ketua DPW PKS Jatim Irwan Setiawan menambahkan bahwa partai-partai pendukung Baca Pres Anies Baswedan di Jatim solid, kompak, dan siap menyambut kedatangan Pak Anies di Jatim untuk kali pertamanya. Kami akan terus berlanjut untuk membangun kolaborasi untuk mengenalkan Pak Anies di seluruh Jatim, sehingga nantinya bisa memenangkan Pilpres 2024. Ketua DPW Partai Nasdem Jatim Sri Sajekti Sujunadi mengatakan, kunjungan Anies Baswedan ke Jatim ini untuk memenuhi permohonan sejumlah elemen relawan pendukung, sekaligus silaturahim dengan sejumlah tokoh masyarakat dan ulama. Banyak masyarakat Jawa Timur yang ingin bertemu dengan Pak Anies. Kunjungan ini adalah untuk memenuhi permintaan tersebut. Kunjungan Pak Anies ke Jawa Timur untuk bersilaturahim sekaligus menyapa simpul-simpul relawan dan pendukungnya di Jawa Timur yang kian hari semakin banyak dengan beragam latar belakang dan tersebar di seluruh Jawa Timur, tegasnya kepada beritajatim.com Rabu 15 Maret 2023. Sesuai jadwal, lanjut dia, Anies Baswedan tiba di Surabaya pada Jumat 17 Maret 2023. Siang kemudian menuju Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya untuk sholat Jumat berjamaah. Setelah Jumatan, beliau melakukan perjumpaan dengan simpul-simpul relawan pendukung di Diandra Health Surabaya, lalu menuju ke Sampang, Madura, dan di hari Minggu ikut jalan santai di Grand City Surabaya, serta melaku-melaku ke Tunjungan Surabaya untuk menyapa warga Surabaya,